Perang antara negara-negara Arab dan Israel terjadi hingga beberapa kali. Dan yang pertama adalah tahun 1948. Perang ini bagi Israel merupakan perang kemerdekaannya. Sedangkan bagi Palestina, ini merupakan awal dari sebuah bencana yang akan sangat mempengaruhi kehidupan warganya bahkan hingga sekarang. Perang ini berawal ketika Inggris melepaskan mandatnya atas tanah Palestina, yang kemudian pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum berakhirnya mandat Inggris tersebut, dimanfaatkan oleh David Ben-Gurion untuk mendeklarasikan berdirinya negara Yahudi, atau yang dikenal sebagai negara Israel. Kedua pemimpin negara adidaya pada waktu itu, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin, segera mengakui negara baru tersebut. Sementara Liga Arab menolak untuk menerima kemerdekaan Israel dan mengumumkan perang terhadap Israel. Sehari setelah deklarasi kemerdekaan Israel, negara-negara Arab menunjukkan kemurkaannya. Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya mengerahkan militernya menyerbu Israel mulai tengah malam pada tanggal 15 Mei 1948. Mereka didukung oleh Tentara Pembebasan Arab dan korps sukarelawan dari Arab Saudi, Lebanon, dan Yaman. Tentara Arab melancarkan serangan serentak terhadap Israel dari berbagai arah. Pasukan Mesir menyerbu dari selatan, pasukan Yordania dan Irak dari timur, dan pasukan Suriah menyerbu dari utara. Meskipun negara-negara Arab tersebut bersatu, kerjasama di antara berbagai tentara Arab tersebut sangatlah buruk dan sangat sedikit sekali mengalami kemajuan dalam penguasaan wilayah yang diklaim oleh Israel. Dalam serangan selanjutnya, Angkatan Udara Mesir membom kota Tel Aviv. Militer Mesir juga menyerang wilayah Gafar Darom dan kota Nirim. Namun serangan itu mengalami kegagalan. Antara tanggal 15 sampai 22 Mei, militer Irak pun menyerang wilayah Geser dan Puri Belfoir. Serangan ini pun mengalami kegagalan. Di arah lain, yaitu pada tanggal 17 Mei, militer Mesir masuk ke Beersheba dan bergerak ke utara, dan berhasil sampai hingga pinggiran kota Yerusalem. Selagi negara-negara Arab melakukan serangan, pada tanggal 16 hingga 19 Mei, Israel mulai menjadikan Suriah dan Lebanon sebagai sasaran militernya. Militer Israel berhasil memperoleh wilayah Acre. Namun, pada 18 Mei, militer Suriah telah menduduki Yema, Masada, dan Sar HaGolan. Namun selang beberapa hari dari penguasaannya, daerah Masada dan Sar HaGolan, yaitu pada tanggal 24 Mei, berhasil direbut kembali oleh Israel. Sedangkan Mesir dan Yordania berusaha menyerang wilayah Nekba dari tanggal 21 hingga 27 Mei 1948 dan gagal. Selanjutnya PBB mendeklarasikan gencatan senjata pada 29 Mei yang dimulai pada 11 Juni dan berlangsung selama 28 hari. Namun pada kenyataannya tidak ada pihak yang menghormati gencatan senjata pertama ini. Kedua belah pihak ini menggunakan waktu gencatan senjata untuk mempersiapkan pertempuran selanjutnya. Setelah gencatan senjata berakhir, pasukan Israel melancarkan serangan serentak di ketiga front, Dani, Dekel, dan Kedem. Serangan Israel ini berhasil merebut wilayah Galilea, yaitu dari Teluk Haifa ke Laut Galilea. Sedangkan tentara Mesir telah memulai serangannya di Kibbutz Nebah dan Legium Arab melakukan serangan dan berhasil telah merebut wilayah Lida.
Pertempuran ini didominasi oleh serangan besar-besaran Israel dan pihak Arab lebih ke arah defensif untuk mempertahankan wilayah yang sudah direbut pada hari-hari sebelumnya. Pertempuran pada fase ini berlangsung selama 10 hari sampai Dewan Keamanan PBB mengeluarkan gencatan senjata kedua pada 18 Juli dan mengakibatkan eksodus atau pengungsian besar-besaran warga Arab Palestina sebanyak 100.000 orang. Selama gencatan senjata ini, Mesir secara teratur melakukan konvoi pasukan ke pemukiman di Negev Utara yang terkepung oleh Israel. Namun Israel berhasil menghancurkan barisan tentara Mesir dan memaksa pasukan Mesir mundur dari Negev Utara, Beersheba, dan Arsot. Setelah kejadian tersebut, PBB mengadakan kembali gencatan senjata pada 22 Oktober. Gencatan senjata ketiga ini mulai berlaku bagi seluruh negara yang berseteru. Pada gencatan kali ini, hanya Israel yang melakukan penyerangan. Israel melakukan serangan besar-besaran. Pada tanggal 24 Oktober, Israel meluncurkan Operasi Hiram dan berhasil merebut seluruh Galilea dan telah maju 5 mil atau 8,0 km ke Libanon ke Sungai Litani. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember, pasukan besar Israel memulai Operasi Horeb. Tujuannya adalah untuk mengepung tentara Mesir di jalur Gaza dan memaksa orang Mesir untuk mengakhiri perang. Operasi itu merupakan kemenangan Israel yang menentukan, yang kemudian melanjutkan serangan ke daerah Nitzana dan Semenanjung Sinai. Setelah menerima banyak kekalahan, pemerintah Mesir akhirnya mengumumkan pada 6 dan 24 Februari 1949 bahwa mereka bersedia untuk memasuki negosiasi gencatan senjata dan perdamaian. Disusul dengan pemerintahan Libanon pada 23 Maret, Transjordania pada 3 April, dan Suriah pada 20 Juli. Hasil dari peperangan tersebut, Israel berhasil mencaplok 78% wilayah yang sebelumnya adalah wilayah Palestina yang diberi mandat oleh Inggris. Untuk jumlah korban, Israel kehilangan 6.373 orang, sekitar 1% dari populasinya dalam perang. Sekitar 4.000 adalah tentara dan sisanya adalah warga sipil. Jumlah pasti kerugian Arab tidak diketahui, tetapi diperkirakan antara 4.000 pasukan, 2.000 tentara Mesir tewas, Yordania 1.000 orang tewas, dan Suriah 1.000 orang tewas. Dengan begitu berakhirlah perang Arab Israel yang pertama.